Baik. Yuk, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak ada suaranya? Iya, ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Mengulas sebentar sebelum masuk memerangi orang-orang murtad. Kemarin sudah kita bahas awal pengangkatan Abu Bakar diwarnai oleh kesedihan kaum muslimin. Kenapa bersedih ya anak-anak? Kenapa kaum muslimin bersedih? Halo? Karena Rasulullah mati. Iya, kok mati? Wafat. Ya, Meninggal. karena Rasulullah SAW meninggal dunia, wafat. Wafatnya Rasulullah menyebabkan kaum muslimin bersedih. Untunglah, alhamdulillah, Abu Bakar tampil untuk menenangkan kaum muslimin sehingga mereka kembali menyadari bahwa perjuangan kaum muslimin harus dilanjutkan. Akhirnya kaum muslimin sepakat untuk mengangkat Abu Bakar menjadi apa? Jadi apa ya anak-anak? Abu Bakar diangkat jadi apa? Halo? Khalifah. Mimpin. Iya, mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah. Nah, anak-anak, setelah Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, kebijakan pertama yang membuat para sahabat mengakui kehebatan Abu Bakar, kebijakan pertama kali setelah diangkat mengirimkan pasukan Usamah bin suaranya mana nih? Usamah bin siapa? Iya, Usamah bin Zaid. Kenapa Abu Bakar mengirimkan pasukan Usamah bin Zaid sebelum Rasulullah wafat? Rasulullah mengirim pasukan Usamah bin Zaid ke Syam. Tapi karena Rasulullah wafat, pasukan itu kembali. Pemimpinnya meninggal, maka kembali. Setelah kembali, kebingungan ini, pasukan Usamah mau berangkat atau tetap di Madinah. Maka Abu Bakar dengan ketegasannya berangkat. Padahal sahabat yang lain sudah memberikan masukan kepada Abu Bakar. Abu Bakar, kalau pasukan Usamah dikirim keluar, Madinah pertahanannya lemah. Tentaranya keluar semua. Gimana nanti kita mempertahankan Madinah? Tapi kata Abu Bakar, kalau Rasulullah sudah menetapkan sesuatu untuk kita, kewajiban kita melaksanakan dan pasti kemuliaan yang akan didapat kalau kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya berangkatkanlah pasukan Usamah dan betul pasukan Usamah mengalami kemenangan sehingga menjadikan Madinah menjadi negeri yang sangat aman. Karena orang-orang yang mau menyerang Madinah beranggapan, oh Madinah aman, walaupun ditinggal oleh Rasulullah SAW. Buktinya mereka sanggup mengirim pasukan dalam jumlah besar keluar. Kalau Madinah tidak aman, nggak berani pasukan dikirim keluar. Pasti Madinah aman. Sehingga pengiriman pasukan itu membuat Madinah bertambah kondusif. Kebijakan kedua yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah memerangi orang-orang murtad. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Tujuannya anak-anak setelah mengikuti webinar ini bisa memahami apa alasan Abu Bakar menyiapkan pasukan untuk memerangi orang-orang murtad. Yang kedua, anak-anak setelah mengikuti webinar ini mampu menyebutkan dua kelompok yang murtad pada masa Abu Bakar. Kemudian yang ketiga menceritakan bagaimana penyerangan Abu Bakar terhadap orang-orang yang murtad. Baik, anak-anak perhatikan kondisi, silakan diperhatikan nih. Nah, sikapnya dijaga, akhlaknya tetap diperhatikan ya anak-anak ya. Jadi tetap perhatikan dengan sebaik-baiknya. Kondisi kaum muslimin ketika masa Abu Bakar. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, anak-anak perhatikan nih. Kaum muslimin dalam keadaan kurang kondusif karena ada beberapa kaum muslimin yang belum kuat keimanannya. Ada yang masuk Islam karena terpaksa. Pada masa Rasulullah takut barangkali diserang oleh kaum muslimin, masuk Islam aja wes. Ada yang baru masuk Islam asal masuk Islam, bukan dari keyakinan yang dalam. Sebagaimana sahabat-sahabat di awal
Rasulullah SAW berdakwah. Banyak masuk karena terpaksa, karena takut. Maka setelah wafatnya Rasulullah, mereka menjadi murtad. Apa murtad? Apa murtad? Keluar. Apa murtad? Keluar dari Islam. Iya, keluar dari Islam. Karena memang awalnya mereka masuk hanya karena pura-pura. Banyak yang mereka masuk karena takut. Begitu Rasulullah sudah tidak ada, maka mereka murtad. Mereka keluar dari Islam. Nah, anak-anak, dua bentuk kemurtatan yang terjadi pada masa Abu Bakar itu ada dua. Perhatikan nih, ada dua kelompok yang menjadi murtad. Apa bentuk kemurtatan pada masa Abu Bakar? Yang pertama, kelompok-kelompok yang tidak mau membayar zakat. Mereka mengira bahwa zakat itu hanya kepada Nabi Muhammad. Maka setelah Nabi Muhammad wafat, tidak ada zakat lagi. Jadi mereka nggak mau bayar zakat. Padahal zakat itu digunakan untuk pembiayaan orang-orang yang fakir miskin, dibiayai untuk kemakmuran negeri. Kalau tidak ada yang menunaikan zakat, kemakmuran negeri, kondisi keamanan, ekonomi negeri jadi nggak teratur. Negeri Madinah bisa kacau. Ini gimana? Banyak orang yang tidak mau bayar zakat. Kalau dibiarkan, makin banyak orang yang nggak mau bayar zakat. Maka Abu Bakar memutuskan kalau begitu kita perangi. Banyak para sahabat yang tidak setuju, termasuk Umar. Abu Bakar, bukankah Rasulullah memerintahkan kita sampai pada syahadat saja? Kalau orang sudah bersahadat, maka amanlah darahnya, amanlah kehormatannya. Loh kok ini nggak mau bayar zakat, kamu perangi? Apa kata Abu Bakar? Aku tidak akan memisahkan antara zakat dan sholat. Kalau sudah tidak mau zakat, sama aja dengan tidak mau sholat. Ini harus segera ditindak. Maka orang-orang yang nggak mau bayar zakat di masa Abu Bakar, kemudian Abu Bakar membentuk pasukan. Tujuan pasukan itu peringatkan orang yang nggak mau bayar zakat, kalau mereka kembali bertaubat, maka mereka menjadi bagian kaum muslimin. Tapi kalau mereka nggak mau bayar zakat, berarti mereka harus diperangi. Nah, ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, anak-anak, bentuk kemurtatan yang kedua pada masa Abu Bakar adalah kelompok yang terang-terangan memang keluar dari Islam. Saya keluar dari Islam, bergabung dengan nabi palsu. Karena pada masa Abu Bakar mulai muncul nabi-nabi palsu. Siapa orang yang mengaku nabi setelah Rasulullah? Di antaranya yang pertama Musailamah Al-Kadzab. Ini sampai pengikutnya luar biasa banyaknya, anak-anak. Musailamah Al-Kadzab mengaku menjadi nabi setelah Rasulullah SAW. Kemudian seorang wanita bernama Aswad Al-Insi. Jadi ada nabi palsu laki-laki, ada nabi palsu wanita, namanya Aswad Al-Insi, seorang wanita dari Yaman. Ini pun mengakui menjadi nabi. Karena ini berbahaya, pengikutnya banyak, maka Abu Bakar kemudian menyiapkan pasukan untuk memerangi nabi-nabi palsu ini. Akhirnya Abu Bakar bersama para sahabat membicarakan bagaimana supaya Madinah menjadi kondusif kembali. Maka Abu Bakar kemudian kita harus memerangi. Walaupun awalnya mereka para sahabat yang ragu. Maka apa kata Abu Bakar? Demi Allah, aku akan memerangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Karena sesungguhnya zakat adalah hak harta benda. Nih, maka kemudian disiapkanlah sebanyak 11 pasukan. Berapa pasukan, anak-anak? 11 pasukan untuk memerangi orang-orang murtad sampai akhirnya mereka kembali bertaubat. Alhamdulillah, orang-orang yang murtad kembali bertaubat setelah 1 tahun diperangi, sehingga hanya dalam tempo 1 tahun Madinah dalam keadaan kondusif. Nah, inilah yang dilakukan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu luar biasa, dia mengkondusifkan keadaan Madinah waktu itu. Ya, baik anak-anak, untuk sementara tarikh sampai sini kita sudah sampai pada pengiriman nabi palsu. Insya Allah PTS sampai sini. Jadi anak-anak, insya Allah PTS dari pengangkatan Abu Bakar sampai dengan memerangi orang-orang murtad. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Bisa dipahami?
Baik, sebelum Ustadz tutup, kita tanya jawab sebentar yuk. Baik, anak-anak, pada masa Abu Bakar banyak orang-orang yang murtad. Tolong mic-nya dinyalakan. Banyak orang-orang yang murtad.